Your love, it binds up every broken heart. Now hope will rise in all that you created, 'cause you are here, the God of all. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns now. Every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. So every heart will sing your praise. You lift us up and free us from our... Minggu ini kita sudah masuk dalam seri khotbah Reason to Celebrate, alasan untuk kita merayakan Natal. Subjudulnya The Light to the World, atau terang bagi dunia ini. Dalam teks kita diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, saya bacakan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saya ulangi lagi, Yohanes pasal 1 ayat 4, ayat 5, dan langsung meloncat ke ayat 12 yang menjadi teks kita pada pagi hari ini. Dalam Dia, di sini mengacu kepada Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata hidup yang tadi kita baca dalam Injil Yohanes, hidup yang mengacu kepada kehidupan yang ditopang oleh Tuhan. Hidup dalam Yesus adalah hidup yang kekal. Nah, biasanya ketika kita mendengarkan kata hidup yang kekal, kita mengacu kepada kehidupan abadi atau kehidupan di akhirat, ya, atau kehidupan setelah kematian. Keberadaan kita di luar kehidupan di bumi ini. Jadi biasanya kalau kita mendengar hidup yang kekal itu mengacu kepada hidup yang akan datang, bukan di bumi ini. Ya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hidup abadi ini, hidup abadi di sini, sebenarnya juga menggambarkan kualitas hidup yang kita jalani di bumi ini. Jadi tidak melulu mengacu kepada hidup yang kekal nanti, tetapi juga termasuk di dalamnya hidup di muka bumi saat ini, sekarang ini. Nah, kehidupan yang kita jalani di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah kehidupan dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Sebelum saya masuk ke poin pertama, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata hidup dalam bahasa Indonesia, itu hanya mengacu kepada dua hal. Hidup secara bios atau biologi, ya makhluk hidup, tumbuhan, tanaman, makhluk manusia, secara biologi,
secara biologis dia bertumbuh, lahir, bertumbuh, berkembang, dan seterusnya. Atau kata hidup yang kedua yang kita miliki di dalam perbendaharaan bahasa Indonesia adalah hidup yang menunjukkan atau mereferensi ada dinamika, ada dinamis, artinya bergerak. Kita mengatakan air itu hidup, artinya jalan. Listrik itu hidup, televisi itu hidup, ya laptop kita hidup, handphone kita hidup, mengacu ada suatu aktivitas secara dinamis. Tetapi kata hidup yang dimiliki dalam perbendaharaan bahasa asli, bahasa Yunani ya, karena teks kita ini bahasa Yunani, perjanjian baru Yohanes, Injil Yohanes yang kita baca, ada satu arti kata hidup yang kita tidak miliki di dalam bahasa Indonesia. Kalau tadi kata hidup hanya mengacu kepada bios atau biologis, atau kepada dinamika, dia bergerak, dia berjalan, ya. Tetapi ada satu hidup di dalam perbendaharaan bahasa Yunani yang diambil dari kata zoe, hidup. Nah, hidup zoe ini artinya hidup oleh Tuhan, hidup oleh Roh Tuhan, kehidupan yang ditopang, disustain oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika firman tadi mengatakan bahwa di dalam Dia ada hidup, dalam Dia ada terang, dan terang itu adalah kehidupan, suatu Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan Zoe itu juga ada di dalam diri kita. Ya, kita tidak hanya hidup secara biologis, lahir, bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa, kemudian berkeluarga, menghasilkan keturunan, dan seterusnya. Kita juga tidak hidup secara bergerak, kita hidup tidak secara dinamik, tetapi ada satu kehidupan, yaitu kehidupan oleh Roh Tuhan. Kehidupan yang ditopang oleh Roh Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yohanes tadi. Ya, hidup yang kita miliki saat ini di muka bumi ini juga menggambarkan kualitas hidup yang kita jalani saat ini yang ditopang oleh Roh Tuhan, Roh Kudus dalam diri kita, dan kehidupan ini adalah hidup dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi kerajaan Allah tidak mengacu kepada satu tempat secara geografis, ya. Kita punya sejarah yang kelam dalam sejarah kekristenan perang salib, ya. Karena Yerusalem waktu itu dianggap sebagai pusat kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, kerajaan Allah itu tidak mengacu kepada satu tempat geografis, tetapi kerajaan Allah itu ada di dalam hati dan hidup kita. Rajanya bukan manusia, tapi rajanya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan undang-undangnya, undang-undang dasarnya adalah kebenaran firman-Nya. Kasih, keadilan, sukacita, ya, pengharapan, kebenaran, kebaikan, kemurahan hati, pengampunan. Itu semua adalah nilai-nilai, atau kita sebut dengan undang-undang dasarnya. Dan teritorinya tidak punya teritori, artinya tidak hanya termasuk dalam geografis secara bumi ini, tetapi bahkan sampai kekekalan. Bahkan semesta alam ini, semesta alam raya ini ada dalam pemerintahannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kami, Yanti dan saya mengikuti, termasuk Pak Yahya Gani ya, Ketua Tim Rasli Evangelis Indonesia, kami sama-sama kuliah di program Pasca Sarjana S2 Teologi, kami baru menyelesaikan satu mata kuliah yang namanya Biblical Counseling atau Counseling Alkitabiah. Nah, dalam salah satu buku referensinya yang ditulis oleh Tim Lane dan Paul Tripp, ya, judul bukunya Bagaimana Orang Berubah. Di situ pada pembukaan buku itu dikatakan ada satu istilah yang disebut dengan celah Injil. Apa yang dimaksudkan dengan celah Injil? Celah Injil itu begini Bapak Ibu, setiap orang Kristen, termasuk Bapak Ibu, saudara dan saya, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib.
Dan kita tahu kita akan diselamatkan nanti ketika kedatangan Tuhan kedua kali atau ketika kita nanti dipanggil ke rumah Bapa kita di surga. Kita dipanggil pulang. Nah, antara kita sudah diselamatkan dengan pengharapan masa depan bahwa kita akan diselamatkan, itu ada yang namanya celah. Nah, celah Injil ini adalah kita tahu firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita seperti memiliki buku manual tentang hidup ini, tetapi analoginya begini Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam rumah kita ada satu lubang yang dalam sekali, di mana lubang ini kita hindari ya, kita hidup dalam rumah dengan ada lubang yang besar, kita kitari, kita kelilingi, banyak barang-barang yang jatuh di dalam lubang itu, dan bahkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memiliki manual bagaimana menutup lubang itu. Bahkan kita bisa memberikan training, petunjuk, pelatihan, nasihat kepada orang-orang lain yang punya rumah berlubang juga, tetapi kita sendiri tidak bisa mengatasi lubang itu yang ada di dalam keluarga kehidupan kita pribadi. Nah, lubang ini menggambarkan masalah-masalah yang Bapak Ibu Saudara-saudari hadapi saat ini di muka bumi ini. Pergumulan-pergumulan dosa, pergumulan-pergumulan kelemahan, keterikatan, hal-hal yang tidak baik. Nah, ini seperti lubang. Kita tahu cara mengatasinya karena kita punya Injil, kita punya firman Tuhan, tetapi kita tidak mampu mengatasinya. Nah, di dalam buku ini, nah lubang itu yang disebut dengan celah Injil. Antara kita sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan dan kita akan diselamatkan, ada gap. Ya, dan banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga, waktu kita membangun rumah tangga kita, keluarga kita, dalam kita mendidik anak-anak kita, dalam kita membangun hubungan-hubungan kita dengan orang lain, di dalam pergumulan kita punya celah yang besar sekali, yang kita tidak tahu bagaimana menutupinya, padahal kita punya buku manualnya. Saya berbicara tentang bagaimana kita percaya pada Tuhan, kita percaya dan membaca firman Tuhan, tetapi ketidakmampuan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu yang menciptakan lubang yang menganga di dalam rumah tangga kita sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, seandainya Bapak Ibu sekarang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada, bayangkan di kamar saudara atau di rumah saudara lubang gede, dan kita menghindari lubang itu, banyak barang-barang yang jatuh ke situ, bau yang keluar dari situ bau sekali, dan maksud saya kehidupan yang dikalahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan cukup. Ya, dalam teori konseling biblikal, konseling Alkitabiah, ada satu prinsip yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu sufficient. Firman Tuhan itu cukup. Cukup apa? Cukup untuk mengatasi setiap masalah yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya alami selagi kita hidup di muka bumi ini. Kita memang sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib, dan kita akan diselamatkan ketika dia akan datang kedua kali atau ketika nanti kita kembali ke rumah Bapa kita. Tetapi di antara itu Bapak Ibu Saudara sekalian, nah firman Tuhan ini mengatakan hidup yang kekal itu berlaku dalam pengertian kuasa firman Tuhan dan terang Tuhan, kehidupan yang Tuhan yang ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya itu sanggup untuk menutupi setiap lubang yang menganga di dalam kehidupan kita. Lubang ini bisa berbicara tentang apa saja yang kita alami. Penderitaan, tekanan, depresi, ketakutan, ya, konflik, tragedi, ya, rasa malu, dan rasa bersalah. Firman Tuhan, terang Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu sanggup dan firman Tuhan itu cukup. Ya, ini yang disebut dengan firman Tuhan itu punya kesanggupan, kecukupan untuk mengatasi setiap problema hidup yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya alami selagi kita hidup di muka bumi ini. Nah, menarik sekali Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam konseling-konseling, kalau kita lihat konseling-konseling yang dilakukan yang di luar Alkitab itu biasanya mengacu bahwa masalah itu terjadi di luar diri kita.
Jadi biasanya konseling-konseling sekuler itu berusaha memperbaiki yang di luar kehidupan kita. Nah, konseling Alkitabiah bedanya menunjukkan bahwa masalah itu bukan terjadi di luar. Jadi kalau konseling sekuler, situasi kondisi di luar diri kita ini yang harus kita perbaiki. Kalau kita stres, kita bisa bepergian. Kalau kita stres, kita bisa membuat sesuatu yang berubah, yang membuat kita nyaman. Jadi luarnya yang dirubah. Dan itu menyangkut masa kini. Jadi kalau pernikahan kita gagal, ya ada teori-teori yang berusaha mengatakan bahwa yang di luarnya yang kita perbaiki. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, konseling Alkitabiah memperlihatkan bahwa masalah itu terjadi di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Dan di dalam diri kita inilah yang harus kita selesaikan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita punya jawabannya. Apa jawabannya? Firman Tuhan tadi. Firman Tuhan itu cukup untuk mengatasi setiap tantangan, problema, tragedi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Maksud saya celah Injil itu sebenarnya bisa ditutup. Nah, inilah yang Yohanes maksudkan bahwa terang di dalam Tuhan itu ada terang itu adalah terang manusia dan dia ada di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Saya akan membagikan 3 poin untuk membuat firman ini harusnya bisa dibawa pulang, artinya bisa diingat ya. Yang pertama, kehidupan kekal itu ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi kembali ke firman tadi mengatakan di dalam Dia ada hidup. Di dalam Tuhan ada hidup, ingat ya. Hidup ini bukan hanya kita bisa secara biologis, ya, kita bisa mendapatkan makanan, minuman, pakaian kita dicukupkan, ya. Dan hidup ini bukan hanya berarti kita bergerak, jantung kita berdetak, nafas kita berhembus, kemudian kita bisa beraktivitas, tetapi di dalam Dia juga ada hidup yang ditopang oleh Roh Kudus, hidup yang ditopang oleh kebenaran firman Tuhan, hidup yang ditopang oleh Tuhan sendiri, yang ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Dan hidup itu dikatakan itu adalah terang manusia, terang kita. Nah, ketika saya membaca teks ini, saya teringat ada satu buku yang ditulis oleh Mukendi. Bapak, Ibu mungkin pernah mendengar nama ini dan judul buku ini. Jadi buku ini menceritakan Mukendi ini penulisnya adalah seorang pengikut gerakan setan ya. Saya tidak mau sebut dengan gereja setan karena itu sama sekali bukan gereja. Ya, dia dukun, dia bukan hanya paranormal tapi dia dukun tingkat tinggi. Artinya langsung dengan Lucifer bosnya ya. Nah, dia ini punya kemampuan untuk menyantet orang ya. Lalu somehow dia ini bertobat. Mukendi yang dukun terkenal ini hebat ini, dia bertobat, dia mengenal Tuhan dan dia menulis buku. Nah, dalam bukunya ini saya lupa judul bukunya. Dalam bukunya ini dia menceritakan bagaimana ketika dia masih dalam kegelapan, dia nggak bisa menyantet orang Kristen. Jadi dia bilang kalau dia melihat orang di kerumunan di pasar gitu ya, atau kalau kita kontekstualkan ke mall ya, di mall dia lihat kerumunan orang di mall, dia bisa melihat orang-orang yang tidak di dalam Tuhan itu seperti telanjang berjalan. Jadi berjalan itu telanjang, sebenarnya telanjang. Dia bisa lihat ya dengan mata rohaninya bahwa mereka itu telanjang. Tetapi yang menariknya, orang Kristen di dalam Tuhan yang punya Roh Kudus, dia nggak bisa melihat. Artinya dia mengatakan demikian dalam bukunya. Dia menggambarkan mereka itu seperti berjalan, tetapi ada selubung putih bercahaya yang menutup, yang membungkus tubuh mereka sehingga mereka tidak bisa disantet. Gitu loh. Orang-orang yang telanjang ini yang dia lihat itu bisa disantet. Ya, tetapi orang-orang Kristen yang sudah bertobat lahir baru, punya Tuhan, punya Roh Kudus di dalam dirinya, itu seperti diselubungi oleh cahaya dan dia tidak bisa melihat. Jadi dia tidak bisa menembus untuk menyantet orang-orang itu. Nah, demikianlah firman Tuhan ini
menegaskan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, terang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi ketika kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan, apalagi kita penuh dengan Roh Kudus, ya, kita percaya dalam Tuhan, kita bertobat lahir baru, dibaptis Roh Kudus, maka terang itu, dan waktu kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, maka terang itu ada di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Dan kegelapan, nanti poin yang kedua, kegelapan tidak bisa menguasainya. Nah, kerajaan Tuhan di bumi ini adalah jenis pemerintahan Tuhan, bukan seperti raja-raja duniawi. Raja yang kita sembah, yaitu Yesus Tuhan, adalah raja yang peduli. Dia benar dan dia adil. Ini nilai-nilai kerajaannya. Dan di dalam kerajaan ini ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada pemulihan, ada penyembuhan, ada kebebasan dari setiap keterikatan, dan ada kebebasan dari setiap perhambaan, perbudakan, musuh. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya punya celah Injil tadi, ya, lubang dalam kehidupan kita, apakah itu kemarahan? Apakah itu ketidakpengampunan? Apakah itu keterikatan dengan mungkin film-film porno, fantasi-fantasi porno, atau keterikatan-keterikatan yang lain, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu sanggup, dan kebenaran firman Tuhan itu cukup untuk menutup lubang itu. Untuk menutup lubang yang menganga di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Hidup yang kekal tidak hanya mengacu nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa. Dan hidup yang kekal tidak hanya terjadi masa lalu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, waktu kita bertobat lahir baru, waktu kita menjadi Kristen. Tapi hidup yang kekal itu juga terjadi sekarang dan saat ini di muka bumi ini. Nah, ini yang Yohanes maksudkan, bahwa di dalam Dia ada terang, dan terang itu hanya kita bisa dapatkan melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan. Inilah hidup yang berkelimpahan yang Tuhan inginkan bagi kita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan bahwa musuh itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri sukacita kita, mencuri pengharapan kita, mencuri iman kita, membunuh pengharapan kita, membunuh iman kita, membunuh keyakinan kita, membunuh iman dan visi mimpi kita, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang, Dia berkata, "Aku datang supaya kamu memiliki hidup, dan hidup yang berkelimpahan." Suatu kehidupan yang penuh, suatu kualitas kehidupan yang dijalani di muka bumi ini saat ini, sekarang, ya, yang hanya didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, hidup di dalam Yesus ini adalah terang manusia. Ya, jadi poin pertama, terang itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Ya, di luar Yesus tidak ada terang. Ya, yang ada hanya kegelapan. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba sekarang kalau kita tutup mata, kita bahkan tidak bisa melihat 1 senti di depan mata kita saja, kita nggak bisa lihat. Kita tidak bisa mengoperasikan ini laptop, handphone, Bapak Ibu tidak bisa melihat screen-nya. Dan ketika Bapak Ibu beranjak, berdiri dari kursi, mungkin terantuk, bisa dibayangkan betapa gelapnya kegelapan itu ketika kita hidup di dalam gelap. Tetapi kabar baiknya di dalam Tuhan, kita memiliki terang. Dan terang dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Poin kedua, kehidupan yang kekal ini membawa terang bagi kegelapan.
Ketika kita menyalakan lampu, maka kegelapan itu harus pergi. Ya. Ketika kita melihat, maka kegelapan itu sirna. Ya. Di dalam ayat yang kelima, teks kita Yohanes pasal 1 ayat 5, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu sebabnya dalam suasana memperingati Natal, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu, Saudara memberikan dekorasi dengan lampu-lampu, pohon Natal dikasih lampu, rumahnya dikasih lampu, atau ada lilin, semua itu melambangkan terang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Segelap-gelapnya kegelapan ketika ada satu lilin saja. Seandainya seluruh dunia ini gelap ya Bapak Ibu, hanya ada satu cahaya lilin, maka satu cahaya lilin itu sudah sanggup menerangi kegelapan itu. Demikian Bapak Ibu, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya, terang itu bercahaya dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Kehidupan yang berkelimpahan yang tadi Tuhan maksudkan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, bahwa Dia datang supaya kita bisa memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ini tidak mengacu melulu kepada materi, tapi hidup yang tadi secara rohani, hidup yang ditopang oleh Roh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Maka kehidupan yang berkelimpahan itu di dalam Yesus yang adalah terang manusia, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Nah, apa artinya ini untuk kita? Artinya untuk kita saat ini dan sekarang ini, saya tidak mengacu kepada kita sudah diselamatkan, saya tidak mengacu kepada nanti waktu hidup yang kekal, tapi saya mengacu pada saat ini dan sekarang ini di muka bumi ini dengan segala masalah yang Bapak Ibu Saudara-saudari hadapi saat ini. Terang itu mampu menavigasi, navigate itu mengarahkan, menuntun hidup kita. Mazmur mengatakan firman-Mu adalah terang pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita dalam kegelapan, kita pasti bisa terantuk ya. Nggak usah dalam kegelapan, dalam terang aja kita bisa terantuk. Bapak Ibu, saat ini saya berkhotbah, kelingking saya sebelah kanan, kelingking jari ya, ini lagi bengkak. Karena kemarin bersihin rumah, ngecat-ngecat gitu, saya geser meja. Saya lupa kalau meja itu meja bisa kelipat, jadi ketika digeser jatuh mejanya. Dan kakinya menendang kena kelingking saya. Memar ya, bengkak, susah jalan. Tapi hari ini udah sembuh karena dikasih minyak tawon ya. Nah, Bapak Ibu, kita aja yang dalam terang, terantuk. Apalagi kalau dalam gelap kita berjalan. Bapak Ibu bisa bayangkan kehidupan di dalam gelap. Hidup kita pasti babak belur. Kita terantuk dalam membangun keluarga kita terantuk dalam hubungan suami istri kita, konflik, perselisihan, pertengkaran, tidak harmonis, kita terantuk dalam banyak hal, dalam banyak segi, dalam banyak masalah dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan tadi yang saya katakan salvation, firman Tuhan itu cukup. Dan cahaya itu ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Itu mampu menavigasi, mengarahkan hidup kita di muka bumi ini. Kalau saya analogikan, kebenaran firman Tuhan itu cahaya itu seperti mercusuar yang bisa menuntun kapal-kapal laut yang dihantam badai dalam gelapnya malam dan hantaman badai. Dia bisa memberikan navigasi, petunjuk bahwa kamu jangan mendekati tempat ini karena ada karang. Ya. Firman Tuhan, cahaya itu, terang itu, yang di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara dan saya, seperti kebenaran firman Tuhan yang seperti cahaya mercusuar, yang mampu menavigasi, mampu menuntun kapal kehidupan kita agar tidak menghantam karang, mampu menuntun pernikahan kita agar tidak menghantam karang, mampu menuntun kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita untuk tidak menghantam karang, mampu
menavigasi hidup seluruh area kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Karena kegelapan tidak bisa menguasai. Jadi sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau dalam kehidupan kita mengalami masalah di dalam Tuhan, sebenarnya masalah itu terjadi karena pasti ada prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita violated, yang kita langgar. Ya. Dan ini bisa terjadi kalau kita bertobat. Bertobat itu merubah cara berpikir kita, karena arti bertobat itu dalam bahasa Yunaninya kan metanoia, perubahan pikiran, changing of mind. Wah, kita hanya bisa mengatasi masalah dalam kehidupan kita kalau kita mengakui bahwa masalah itu terjadi karena kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Waktu kita bertobat, merubah cara berpikir kita, dan minta pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan memohon anugerahnya, maka anugerahnya memampukan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya untuk mengatasi problema itu, dan tampil sebagai pemenang dalam area apapun dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya ketika masalah terjadi, hampir bisa dipastikan karena kita sendiri yang menabrak kebenaran firman Tuhan itu. Dan Tuhan ingin Bapak, Ibu, saudara saya kita bertobat, merubah cara berpikir kita, mengakui dosa kita, meminta anugerah Tuhan, dan kita bisa mampu mengatasi problema itu. Cahaya itu, terang firman Tuhan, kehidupan dalam Yesus Kristus dalam diri kita, itu adalah cahaya yang membantu kita menavigasi perahu kehidupan kita atau kapal kehidupan kita. Dan kabar baiknya, terlebih lagi, terang itu tidak terkalahkan. Di bumi ini akan ada ketidakpastian. Di bumi akan selalu ada kecemasan. Di bumi ini selalu ada kemiskinan. Tetapi tidak ada yang dapat mengatasi terang yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Poin yang ketiga, hidup kekal diterima melalui iman di dalam Kristus. Nah, ayat 12-nya, Yohanes 1:12-nya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa inilah Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang memampukan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya untuk mengatasi setiap tantangan, problema, apapun dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang kekal ini? Di dalam Injilnya, Yohanes menulis bahwa semua orang yang menerima Yesus dan percaya dalam namanya memiliki hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dalam kitab Roma dikatakan waktu kita percaya kepada Tuhan, kita diadopsi oleh Roh Kudus menjadi anak-anaknya, dan kalau kita anak, kita berhak untuk menerima semua warisan janji firman Tuhan. Ada 7.000 janji firman Tuhan, itu adalah untuk Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan dan mewarisi setiap janji firman Tuhan. Setiap orang diundang, everyone invited, diundang untuk percaya kepada terang dan menjadi anak-anak terang. Injil Yohanes pasal 12 ayat 36 mengatakan, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Percayalah kepada terang. Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, bagaimana kita bisa juga membawa terang ini ke tempat yang gelap? Nah, ini tantangannya Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kita sudah punya terang dalam diri kita.
tantangannya bagaimana kita bisa membawa terang ini ke tempat yang gelap. Bagaimana caranya? Ketika Tuhan sebelum naik ke surga, dia memberikan perintah. Pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus. Itu cara kita membawa terang itu. Ya. Dalam teks aslinya, kalau kita terjemahkan, sebenarnya terjemahannya seperti ini. Ketika engkau pergi, jadikanlah bangsa muridku. Jadi, kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, go and make disciples. Pergi, jadikanlah murid. Tetapi dalam teks aslinya, sebenarnya ada kata as di depan go-nya. As you go, make disciples. Ketika engkau pergi kemana? Ini mengacu apa saja yang Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan. Ketika engkau pergi berbisnis, jadikanlah bangsa muridku. Ketika engkau membangun keluargamu, jadikanlah bangsa muridku. Ketika engkau mendidik anak-anakmu, jadikanlah bangsa-bangsa muridmu. Ketika engkau ke kampus untuk belajar, ketika engkau sekolah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Ketika engkau ada di mana saja, apa saja yang dilakukan, Ulangan 6, ini kan perintah Tuhan pada orang Ibrani. Waktu engkau bangun, waktu engkau tidur, waktu engkau dalam perjalanan, firman itu diajarkan kepada anak-anakmu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian membawa terang ini ke tempat gelap. Seringkali kita punya pikiran, oh itu pekerjaan penginjil, itu pekerjaannya full-timer di gereja, itu pekerjaannya Pak Jimmy, Enda, Campus Missionary, itu pekerjaannya pemimpin life group, itu pekerjaannya para hamba Tuhan. Tidak Bapak Ibu, perintah ini untuk kita semuanya. Dalam teks aslinya tadi saya katakan, as you go, make disciples. Ketika Bapak Ibu melakukan apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukan, ketika engkau menjadi ibu rumah tangga, jadikanlah muridku. Ketika engkau menjadi dokter, jadikanlah muridku. Ketika engkau bekerja di bank, jadikanlah muridku. Ketika engkau konsultan, jadikanlah muridku. Ketika engkau mahasiswa, jadikanlah muridku. Ketika engkau pelajar, as you go, make disciples. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa lari dari perintah ini. Beginilah caranya kita membawa terang Injil itu. Terang itu bercahaya dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekarang pertanyaannya, kalau dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ada tadi yang saya sebut dengan celah Injil, ada lubang yang besar sekali dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Bagaimana cara menutupnya? Ya, buka manualnya, buka kitabnya, firman-Nya, lakukan. Tapi sayang sekali, kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan besok lagi kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita lupa untuk melakukannya. Sehingga masalah tadi tetap menjadi lubang menganga. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari masih bergumul tentang pengampunan, memberikan maaf. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari masih bergumul dengan hati yang pahit, kecewa. Mungkin Bapak Ibu masih bergumul dengan masalah-masalah lain yang mengikat. Tetapi kabar baiknya, Injil itu berkuasa. Terang itu berkuasa dan kegelapan tidak bisa menguasai terang itu. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen masih bisa dikuasai kegelapan? Jawabannya adalah karena orang yang bersangkutan mengizinkan kegelapan itu berkuasa dalam hidupnya. Dengan kata lain, mereka mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Sehingga lubang yang menganga, celah Injil itu masih ada. Tapi kabar baiknya, sekali lagi kabar baiknya. Firman Tuhan, saya akan tutup, dan saya akan bacakan dari buku ini, bagaimana orang bisa berubah, tadi yang saya katakan. Celah Injil ini bisa ditutup, dan dia menutup, saya tidak menyediakan PowerPoint ya, tapi dia katakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-9, Injil ini,
celah Injil itu bisa ditutup. Firman-Nya mengatakan demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan melalui pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Perhatikan, dengarkan. 2 Petrus 1, sekarang saya baca ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ya, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya, dengarkan ya, supaya oleh janji tadi ya, firman Tuhan tadi, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita menjadi serupa dengan Tuhan, kita mengambil bagian dengan kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, dengarkan baik-baik, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 8. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, itu akan menjagamu agar tidak menjadi tidak efektif. Ini terjemahan lain ya. Dan tidak produktif dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini ayat 9 yang mengatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa ia telah dibersihkan dari dosa-dosanya yang dahulu. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memasuki minggu ketiga Advent ini, mari kita percaya bahwa sungguh-sungguh terang yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu tidak dikuasai oleh kegelapan, tidak dikuasai oleh pergumulan masalah yang Bapak Ibu Saudara-saudari hadapi hari ini. Karena Injil itu berkuasa menyelamatkan kita, bukan hanya masa lalu waktu kita percaya kepada Yesus dengan kematian di kayu salib. Injil itu menyelamatkan kita bukan hanya nanti waktu Dia datang kedua kali atau ketika kita kembali ke rumah Bapa, tapi Injil itu berkuasa menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya now, sekarang, dan saat ini di muka bumi ini. Kita bisa menutup celah Injil tadi dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, anugerah Tuhan memampukan Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya untuk menutup setiap celah Injil tadi. Karena terang itu bercahaya, dan kegelapan tidak bisa menguasai terang itu. Dan terang itu adalah Yesus Tuhan dan firman-Nya hidup di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam suasana memperingati, menyambut Natal. Kami berdoa Tuhan agar betul-betul cahaya itu menjadi semakin terang benderang di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah terang dan kegelapan itu tidak bisa menguasai terang itu. Tuhan, kami bertobat, kami mau berubah cara berpikir kami. Kalau hari ini ada celah Injil yang kami izinkan menganga di dalam kehidupan kami, Tuhan, karena ketidaktaatan kami kepada kebenaran firman-Mu, karena keengganan kami untuk makan firman-Mu, ampuni kami Tuhan Yesus, dan kami percaya anugerah-Mu jauh lebih besar, melampaui dan menutupi, sanggup menutupi setiap celah Injil yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saya berdoa
dan firman ini dimeteraikan di dalam hati, pikiran kami dan membawa kehidupan kami dan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima firman ini, katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat hari Minggu.